Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 119. Bagaimana tepatnya kita melakukannya? Tanya Tang Xiu, ekspresinya berubah. Kang Xia tersenyum tipis. Jika mereka yang mencoba mengganggu kita semua musnah dan menghilang, mereka yang dibawa oleh Kuako Yamamoto pada akhirnya akan meninggalkan Tiongkok, meskipun mereka mungkin akan menderita beberapa kerugian. Kita dapat menyamar sebagai pejabat pemerintah kita untuk menyingkirkan mereka. Mata Tang Xiu berbinar. Dia bertepuk tangan dan berkata, "Ya, itu ide yang sangat bagus. Awalnya aku berencana untuk membiarkan Yusasha menyampaikan berita itu kepada klan Chubo dan grup Browns. Aku yakin mereka telah mengirim berita itu kembali ke tanah air mereka bahwa departemen khusus kita sekarang terlibat dalam masalah ini. Jika tim Jepang yang dipimpin oleh Kuako kehilangan sebagian orangnya, dan kemudian akhirnya melarikan diri, kita juga dapat menggunakan kesaksian Kuako untuk mengonfirmasi hal ini. Itu akan memainkan peran yang sangat baik dalam menghalangi musuh kita. Masalahmu sudah terpecahkan. Bagaimana kau akan memberiku hadiah, bos?" kata Kang Xia sambil tersenyum. Tang Xiu menariknya dan mencium keningnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Ini hadiahmu." Sambil melingkarkan tangannya di pinggang Tang Xiu, Kang Xia berkata, "Ini masih jauh dari cukup. Sudah kubilang aku ingin punya anak denganmu." Tang Xiu menatap kosong. Dia melihat ke tempat tidur di bagian paling dalam ruangan dan segera memeluknya dan melangkah ke sana. Warna-warna musim semi meluap, dan ruangan itu dipenuhi erangan tertahan. 1 jam kemudian, Tang Xiu menatap Kang Xia yang masih mengantuk, lalu mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar. Setelah menyalakan sebatang rokok, dia diam-diam mulai berpikir bagaimana membuat permainan itu lebih realistis. Waktu berlalu dengan cepat. Di dalam ruang makan keluarga Long, Ashberford sedang menghisap cerutu besar sambil menatap Alessandro setelah menutup telepon. Ada tatapan waspada di matanya saat dia berbicara dengan suara berat. Sudah dipastikan. Para pejabat pemerintah Cina memang ikut campur dalam masalah ini. Orang-orang kita telah menemukan mereka di dekat Magnificent Tang Corp. Kita perlu menelepon ayahku dan memberitahu dia tentang situasi ini. Raut wajah Alessandro juga berubah. Ia mengangguk dan segera mengambil ponselnya. Beberapa menit kemudian, ia menutup telepon dan berkata, "Kakak, saya baru saja menelepon Godfather. Ia ingin kita mendapatkan formula nektar dewa dengan cara apapun tanpa mengorbankan keselamatan kita. Jika para pejabat Tiongkok itu berani menyerang kita, ia berkata untuk segera melakukan serangan balik, maka mundurlah dari Star City dan tinggalkan Tiongkok melalui jalur khusus kita." "Begitu ya?" Ashberford mengangguk. "Malam ini kita semua akan berangkat ke distrik lama Street River," kata Yusasha. "Kita akan segera mundur setelah mendapatkan formula nektar dewa. Sampai sekarang, Tiongkok bukan lagi tempat yang aman bagi kita." "Mengerti. Aku juga berpikir begitu," kata Alessandro. Tinggal setengah jam lagi menuju pukul 12 malam. Ashberford melihat jam tangannya. "Meskipun tempat ini cukup dekat dengan distrik lama Street River, sebaiknya kita pergi ke sana sekarang untuk mencegah kecelakaan yang tidak terduga." "Benar? Apakah orang-orang kita di sana sudah siap?" "Mereka semua sudah siap," kata Alessandro. "Mereka akan tetap merunduk jika tidak ada bahaya, dan akan segera menyerang jika ada bahaya." "Bagus." Di pintu masuk supermarket yang sangat gelap di distrik lama River Street. Berbalut mantel dan mengenakan topi hitam serta topeng di wajahnya, Yusasha berjalan pelan ke sudut yang gelap. Setelah sampai di sana, dia berhenti dan tetap diam. Tidak jauh dari posisinya, lebih dari 10 orang klan Chubo diam-diam mengamatinya melalui teropong, dan mengirim pesan kepada Ashberford tentang pergerakannya. Sekitar 5 menit menjelang pukul 12 malam, 2 mobil berhenti dengan cepat di pintu masuk supermarket. Setelah 6 atau 7 orang turun dari mobil, Ashberford berbalik untuk mencari Yusasha. "Kenapa lama sekali?" Ketika Yusasha berdiri dari sudut gelap, dia melihat ke arah Ashberford. Ada ekspresi tidak puas di wajahnya, juga sedikit cemas. "Hanya tersisa 5 menit dari waktu yang disepakati, jadi kita bahkan tidak terlambat," kata Ashberford. "Nona Yu, apakah Anda membawa apa yang kami inginkan?" Yusasha melihat sekeliling, tampak seperti pencuri. Setelah memastikan tidak ada yang luar biasa di sekitarnya, dia segera mengambil selembar kertas dan memasukkannya ke tangan Ashberford,
lalu berkata cepat. Ini adalah formula nektar dewa. Kamu dapat melakukan percobaan untuk mengujinya. Aku tidak akan menipu kamu, aku tidak punya keberanian untuk melakukannya. Namun, kamu harus berjanji kita tidak akan pernah bertemu lagi jika formula ini asli. Ekspresi gembira memenuhi mata Ashberford saat ia melirik resep itu sekilas. Sambil tampak puas, ia berkata sambil tersenyum. Saya mengerti. Anda adalah karyawan Magnificent Tank Corp. Dan karyawan yang menjual informasi rahasia perusahaan mereka akan dihukum. Namun, yakinlah, kami tidak akan pernah mengungkapnya. Ada perubahan pada ekspresi Sasha saat dia menatap Ashberford dalam-dalam sebelum dia berbalik dan setengah berlari menjauh. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang dalam kegelapan. Ashberford menoleh ke Alessandro dan berkata dengan suara berat. Beritahu orang-orang kita untuk berkumpul sekarang, dan mari kita tinggalkan Star City segera. Setuju? Ada ekspresi gembira di wajah Alessandro. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan memencet serangkaian nomor. Namun, meskipun panggilan itu terus berdering hingga panggilan berakhir, tidak ada yang menjawabnya. Apa yang bisa terjadi? Bagaimana mungkin tidak ada yang menjawab? Ekspresi Ashberford sedikit berubah dan bertanya dengan suara berat. Tidak ada yang menjawab? Apa yang sedang dilakukan Arinto? Bukankah dia ada di dekat sini? Cari saja mereka. Bajingan sialan ini, mungkin dia kehilangan ponselnya lagi. Aku akan menghukumnya dengan keras setelah aku kembali ke rumah. Alessandro segera menanggapi dan berlari pergi bersama beberapa orang. Setelah memeriksa daerah sekitar, dia mengerutkan kening dan kembali melapor. Kakak, aku tidak dapat menemukan mereka. Secara logika, mereka seharusnya mengintai di dekat sini, tetapi bagaimana mungkin aku tidak melihat jejak mereka sama sekali? Ashberford mengerutkan kening. Bukankah Arinto terus-menerus mengirimi kita pesan tentang pergerakan Yusasha dari tempat persembunyiannya sebelumnya? Bagaimana jejak mereka bisa tiba-tiba menghilang? Teruslah mencari mereka. Mereka pasti ada di dekat sini. Setelah itu, mereka terus mencari selama lebih dari setengah jam sambil mengamati banyak tempat dengan teropong. Namun, mereka tidak dapat menemukan Arinto dan belasan orang lainnya yang bersamanya meskipun mereka telah menggeledah banyak tempat persembunyian mereka. Wuus! 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 Sosok-sosok seperti hantu diam-diam mendekati kelompok itu dengan Ti Zongkui sebagai pemimpinnya. Mulutnya menjepit belati tajam saat ia diam-diam muncul di samping Ashberford seperti hantu di malam yang gelap. Pisau yang sebelumnya terjepit di mulutnya langsung ditaruh di leher Ashberford. Kita bertemu lagi, teman lama. Suara dingin Ti Zongkui terdengar di telinga Ashberford. Pada saat yang sama, beberapa ahli inti dari Aula Pesta Abadi mengarahkan moncong mereka ke Alessandro dan yang lainnya. Tubuh Ashberford menegang. Dia menoleh untuk melihat Ti Zongkui. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, saat dia berseru dengan heran. Ya Tuhan! Kau iblis sialan itu? Tidak, seharusnya itu Dirzaris. Aku tahu itu bukan nama aslimu. Tetapi itu satu-satunya nama yang kutahu untuk memanggilmu. Bagaimana kau bisa ada di sini? Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Tidak ada kesalahpahaman di antara kita, Ashberford. Tapi kau mengganggu kepentingan bosku, mencoba mencuri barang-barangnya. Karena itu, kau harus dihukum. Aku akan langsung membunuhmu jika aku mengikuti kode-kodeku sebelumnya, karena aku masih ingat dengan jelas peluru yang kau tinggalkan di lengan kiriku. Jangan lakukan itu, Zaris. Ashberford buru-buru berkata. Kita tidak memiliki hubungan yang bermusuhan pada awalnya, dan aku melakukannya hanya karena kau telah membunuh banyak ahli klan Chuboku. Lagi pula, kupikir masalah ini telah diselesaikan oleh kedua belah pihak, bukan? Juga, siapa bosmu? Bisakah aku berbicara dengannya? Kurasa semuanya bisa diselesaikan jika kita berbicara saja. Tidak pernah ada kesalahan atau kesalahpahaman. Ti Zongkui mencibir. Tapi kamu bisa tenang saja. Bos kami baik hati dan tidak ingin kami membunuhmu. Tapi kamu harus ikut dengan kami. Tentu saja, aku akan tetap membunuhmu jika kamu menolak. Di Star City malam ini,
Insiden di mana anggota Aula Pesta Abadi menangkap musuh terjadi di beberapa tempat lain. Semuanya berjalan lancar, dan kecuali beberapa orang yang terbunuh tanpa ampun karena melawan, sisanya dirobohkan dan diikat. Mereka kemudian dilemparkan ke dalam truk kontainer yang telah dipersiapkan sebelumnya. Di dalam bengkel mobil di distrik lama Street River, Tang Xiu sedang duduk di halaman dan merenungkan beberapa masalah saat telepon genggamnya berdering. "Bagaimana kabarmu, Ti Zongkui?" tanya Tang Xiu langsung setelah menekan tombol jawab. "Sudah selesai, bos," kata Ti Zongkui. "Semua yang ada dalam daftar telah kami tangkap. Kami juga telah menangkap beberapa yang tidak ada dalam daftar dan semuanya telah dikirim ke pelabuhan oleh anak buah kami. Kami akan mengirim mereka keluar dari Tiongkok malam ini. Beritahu mereka untuk memperhatikan keselamatan mereka dalam perjalanan ke sana, dan eksekusi mereka yang berani memberontak," kata Tang Xiu. "Oke," jawab Ti Zongkui dengan hormat. "Datanglah ke bengkel mobil. Ada beberapa hal yang perlu aku tangani. Selain itu, carilah tempat yang tenang untuk beristirahat, dan jangan biarkan mereka menarik perhatian orang luar," kata Tang Xiu. "Bos, saya akan mengirim orang-orang untuk naik ke kapal terlebih dahulu, lalu datang ke posisi Anda," kata Ti Zongkui. "Oke," kata Tang Xiu. Bab 496, Karakter Utama tiba. Angin musim gugur yang berhembus membawa gerimis berupa butiran-butiran air yang tiada henti. 3 sosok hantu diam-diam mendekati garasi mobil tempat Tang Xiu berada. Tak lama kemudian, ketiga sosok itu melompati tembok dan memasuki tempat itu serta muncul di hadapan Tang Xiu yang tengah duduk bersila di atas atap mobil terbengkalai. Dengan kekuatan Tang Xiu saat ini, tanda-tanda gangguan sekecil apapun dapat membuatnya waspada. Dia langsung membuka matanya dan melihat Ti Zongkui dan 2 ahli dari Aula Pesta Abadi. "Jadi, bagaimana kabarnya?" Sambil mengepalkan tangannya, Ti Zongkui menjawab. "Sudah selesai, bos. Total ada 66 orang yang diam-diam dikirim ke kapal kargo penyelundupan. Kami belum begitu mengenal rute ini. Namun, Kepala Ular mengatakan bahwa belum ada inspeksi yang dilakukan di rute pelayaran ini dalam beberapa tahun terakhir. Selama kapal tiba di Laut Cina Selatan, kami akan mengambil rute khusus seperti biasa, dengan lancar mengirim mereka ke tambang di Afrika." Tang Xiu mengangguk. "Caramu menangani masalah ini membuatku merasa tenang. Bagaimanapun, alasan aku meneleponmu adalah karena ada masalah lain yang perlu kau tangani. Tolong beritahu kami," kata Ti Zongkui dengan hormat. "Sekarang setelah semua pasukan yang datang ke Star City untuk mengincar Magnificent Tank Corp milikku telah disingkirkan, masih ada beberapa pasukan yang belum menyerah. Kita dapat mengharapkan mereka untuk datang ke Star City dalam beberapa hari ke depan. Jadi, aku akan membutuhkanmu untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk memainkan pertunjukan yang bagus." "Siapa sebenarnya pihak lain ini?" tanya Ti Zongkui dengan bingung. "Itu adalah keluarga Yamamoto dari Jepang," kata Tang Xiu. Niat membunuh meledak dari mata Ti Zongkui saat dia menjawab dengan suara dingin. "Bos, mengapa kita harus bekerja sama dengan keluarga Yamamoto? Aku tahu keluarga ini, dan cara mereka menangani berbagai hal sangat kejam, menggunakan segala macam metode tercela dan tak terduga yang hampir mustahil untuk dilawan. Aku pernah berselisih dengan mereka. Meskipun aku membunuh banyak orang mereka, beberapa saudara juga kehilangan nyawa di tangan mereka. Para Yamamoto ini memang bukan kelompok yang ramah. Namun kali ini, orang yang akan memimpin tim mereka ke Star City adalah nona muda dari keluarga Yamamoto. Dia juga calon master sekolah North Star One Blade Jepang. Wanita itu bernama Kuako Yamamoto, bawahanku." "Kuako Yamamoto?" Ekspresi Ti Zongkui berubah saat dia berkata cepat. "Aku mendengar tentangnya, bos. Dia adalah junior luar biasa dari keluarga Yamamoto yang memasuki sekolah North Star One Blade dan disukai oleh master sekolah North Star One Blade saat ini. Beberapa tahun yang lalu bayangannya terlihat di antara para pembunuh yang diduga terlibat dalam lebih dari selusin pembunuhan sensasional di seluruh Eropa dan Amerika Selatan. Dia memang sangat tangguh. Meskipun dia masih sedikit kurang dibandingkan denganmu, aku cukup yakin dia akan segera menyusul. Dia memang memiliki bakat untuk itu. Jadi, kamu harus bekerja keras dalam kultivasimu selain menjalankan tugasmu. Selain itu, aku baru saja memberitahumu bahwa dia juga bawahanku. Jadi kamu bisa menyingkirkan kekhawatiranmu tentang kesetiaannya. Kali ini dia datang ke sini mengikuti perintah, jadi kamu harus berkoordinasi dengannya di pertunjukan yang akan datang." "Tolong jelaskan lebih lanjut, bos," kata Ti Zongkui.
Tang Xiu perlahan menjelaskan rencana yang ada dalam benaknya. Setelah selesai menjelaskan, dia berkata dengan serius. Demi mempertahankan status Quo Yamamoto di keluarga Yamamoto, kamu harus berhati-hati dan melakukan segala sesuatunya secara rahasia. Aku akan memberimu daftar orang-orang di timnya yang harus kamu singkirkan begitu mereka tiba di Kota Bintang. Namun, orang-orang lain yang tidak ada dalam daftar tidak boleh terbunuh atau terluka parah. Setuju, kata Ti Zongkui sambil menangkupkan tinjunya. Pagi pun tiba saat sinar matahari pertama menyinari bumi, daun-daun yang menguning segera bergoyang di tengah angin sepoi-sepoi yang sejuk. Di halaman, beberapa bunga yang mekar di musim gugur menyebarkan aroma samar mereka ditiup angin. Udaranya sangat bagus. Sangat segar. Pintu didorong terbuka dan Kang Xia, yang berpakaian rapi, keluar melalui pintu. Setelah merentangkan tangannya dengan nyaman, matanya tertuju pada Tang Xiu yang rambutnya basah oleh embun. Tang Xiu melayang turun, sambil tersenyum berkata, "Tadi malam hujan sedikit, jadi gerimis membuat udara lebih segar. Apakah kamu tidur nyenyak? Siap berangkat sekarang?" Mengingat adegan romantis tadi malam, wajahnya yang sangat cantik tersipu-sipu. Dia mengangguk. "Aku beristirahat dengan baik. Ngomong-ngomong, apakah seseorang dari aula pesta abadi kembali tadi malam?" Ti Zongkui ada di sini. Operasi kita berakhir dengan sukses, dan mereka yang bersekongkol melawan Magnificent Tangcor semuanya telah dikirim dengan kapal. Aku yakin mereka akan muncul di daerah pertambangan terpencil di Afrika dalam beberapa hari. Selain itu, seperti yang kukatakan sebelumnya, mereka menyelesaikan misi ini tanpa hambatan. Mereka benar-benar sangat tangguh, puji Kang Xia. Setiap dari mereka lebih kuat dari seorang Grandmaster bela diri. Selain itu, pengalaman mereka di luar negeri telah membuat mereka menjadi kelompok yang sangat kompeten. Misi tadi malam hanyalah masalah sepele, jadi saya yakin mereka bisa melakukannya dengan lancar. Pandangan Kang Xia agak kabur, namun dia tetap di tempatnya dan tidak berbicara lagi, seakan-akan sedang mengingat sesuatu. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Tang Xiu. Kang Xia tersadar dan berkata sambil tersenyum. "Bos, saya membayangkan 20 tahun ke depan. Anda adalah seseorang dengan ide-ide hebat, serta keberanian dan energi yang besar. Dengan kebijaksanaan dan kemampuan Anda, visi Anda adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Saya tidak berani membayangkan betapa hebatnya Anda 20 tahun kemudian." Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. "Meskipun tahu bahwa kamu hanya menyanjungku, aku tetap merasa senang mendengarnya. Loh. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu mendapatkan ide ini?" "Dari anak-anak itu," kata Kang Xia. Tang Xiu terdiam, sebelum dia berkata perlahan. "Aku harus mengadopsi banyak anak tunawisma yang memiliki bakat dan karakter yang baik. Namun, mungkin hanya beberapa dari mereka yang masih bisa mengikutiku saat aku pergi nanti. Selama mereka masih hidup di masa depan, apalagi melatih mereka selama 20 tahun, tidak akan menjadi masalah jika aku masih harus melatih mereka selama 200 tahun. Bisakah manusia benar-benar hidup hingga 200 tahun? Tanya Kang Xia dengan ekspresi penasaran. Tang Xiu tersenyum misterius dan menjawab. Aku telah melihat orang-orang mengerikan yang telah hidup selama 20.000 tahun atau bahkan lebih lama. Apa yang kamu alami saat ini masih kurang. Tunggu saja. Selama kamu berkultivasi dengan tekun dan tampil baik, aku yakin kamu bisa pergi bersamaku di masa depan. Tepatnya kita akan pergi kemana? Tanya Kang Xia cepat. Ke tempat tinggal para dewa dan makhluk abadi. Baiklah, jangan bicarakan ini. Aku agak lapar sekarang, jadi mari kita sarapan dulu. Setelah itu, aku akan mengantarmu ke perusahaan, dan aku juga punya hal lain yang harus kuurus. Mau kemana? Tanya Kang Xia dengan ekspresi bingung. Rumah sakit medis Tiongkok Kota Bintang. Jawab Tang Xiu dengan senyum tersungging di sudut mulutnya. Di rumah sakit medis China Star City. Pintu masuk rumah sakit dipenuhi oleh orang-orang yang berdesakan. Di sana, Li Hongji berjalan mondar-mandir dengan ekspresi cemas di wajahnya. Sesekali ia melihat jam tangannya, sementara Dai Xinyu di sebelahnya juga tampak cemas, tetapi ada ekspresi bangga di wajahnya. Presiden, haruskah saya menelepon guru? Dai Xinyu akhirnya tidak tahan lagi. Ekspresi Li Hongji berubah, namun berubah sedikit canggung. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku itu tidak perlu.
Tang Xiu telah berjanji akan datang ke rumah sakit medis Tiongkok kita untuk memberikan layanan medis. Aku yakin dia akan menepati janjinya. Mari kita tunggu sedikit lagi. Selain itu, masih ada setengah jam lagi sebelum jam kerja. Aku yakin dia akan tiba tepat waktu. Saya menelepon guru tadi malam dan mengonfirmasi bahwa dia memang kembali ke kota bintang kemarin. Dia mungkin sedang dalam perjalanan ke sini, kata Dai Xinyu sambil tersenyum. Ya? Li Hongji merasa sedikit lega, namun matanya terus memperhatikan jalan raya di kedua ujung jalan. Berderak. Suara remban terdengar di dekat Li Hongji dan Dai Xinyu. Jendela pengemudi kemudian terbuka dan Tang Xiu menjulurkan kepalanya keluar, bertanya. Presiden Li, Xinyu, apa yang kalian berdua lakukan di luar? Apakah kalian menungguku? Tuan. Mata Dai Xinyu berbinar, saat dia memanggil dengan penuh kejutan yang menyenangkan. Terkejut sekaligus senang, Li Hongji bertepuk tangan dan berkata. Tang Xiu, akhirnya kau datang. Bagaimanapun, rumah sakit kita penuh sesak hari ini. Mereka semua adalah pasien yang telah menunggumu. Aku khawatir mereka akan mengamuk dan memakanku hidup-hidup jika kau tidak datang. Hahaha, jangan melebih-lebihkan, Presiden Li. Baiklah, saya akan memarkir mobil saya terlebih dahulu. Kalian berdua, silakan tunggu saya di ruang konsultasi, kata Tang Xiu sambil tertawa. Li Hongji buru-buru berkata. Tidak ada tempat parkir tersisa di tempat parkir, Tang Xiu. Serahkan saja mobilmu kepada petugas keamanan dan biarkan mereka yang melakukannya. Mari kita mengobrol sambil berjalan ke ruang konsultasi. Bagaimanapun, aku harus memberitahumu sesuatu. Ruang konsultasimu sebelumnya tidak dapat digunakan lagi karena alasan khusus. Namun, aku telah memilih ruang konsultasi yang lebih luas untukmu dan meminta seseorang untuk menyiapkan dan membersihkannya. Setelah Tang Xiu turun dari mobil dan melemparkan kunci mobil ke seorang penjaga keamanan, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Alasan khusus? Alasan khusus apa? Sambil menunjuk ke dalam, dia berkata. Coba lihat ruang konsultasi terbesar di sisi timur gedung konsultasi. 2 antrean akan segera tiba di sini, dan semuanya memiliki kesamaan. Yaitu, mereka ingin Anda memeriksanya. Lagi pula, masih setengah jam lagi dari jadwal kerja resmi dokter. Tapi siapa tahu berapa panjang antrean ini dalam 1 jam. Tang Xiu melihat ke dalam dan melihat bahwa kedua antrean itu sudah sepanjang 20 hingga 30 meter. Mulutnya berkedut beberapa kali. Jumlah orang dalam antrean di luar gedung konsultasi sudah mencapai beberapa ratus orang. Bahkan jika hanya sepertiga dari mereka yang ingin menemui dokter, jumlahnya tetap lebih dari 100 orang. Ditambah dengan sisanya di lorong di dalam gedung konsultasi. Tang Xiu tidak berani membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkonsultasi dan merawat mereka semua. Presiden Li, saya tidak akan bisa menyelesaikan pemeriksaan hari ini. Bagaimana kalau Anda memikirkan cara untuk membagi pasien-pasien ini dengan dokter lain? Tentu saja, jika Anda benar-benar menemukan pasien dengan penyakit yang sulit, maka Anda dapat menyerahkannya kepada saya. Saya juga memikirkan hal itu. Li Hongji memaksakan senyum. Tetapi sebagian besar dari mereka datang dari setiap bagian negara ini karena mengagumi Anda, dan juga ingin Anda merawat mereka. Beberapa dari mereka bahkan telah tinggal di rumah sakit medis Tiongkok Star City kami selama lebih dari sebulan hanya untuk menunggu Anda. Setelah berpikir sejenak, Tang Xiu menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan seperti ini. Namun, kamu harus menggunakan waktu dengan efisien. Soalnya, sudah ada banyak pasien dalam antrian saat ini, jadi kita akan mulai menutup antrian untuk pasien di antrian ini. Jika nanti ada lebih banyak pasien yang datang, mereka tidak akan dijadwalkan untuk pemeriksaan medis hari ini jika kondisi mereka tidak mendesak. Kalau tidak, aku mungkin tidak dapat merawat mereka jika aku sangat lelah hari ini. Bab 497, peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ada kekhawatiran di wajah Li Hongji saat dia berkata, Tang Xiu, menurut pengamatanku, jumlah pasien sudah melebihi 200. Apakah kamu yakin bisa menyelesaikan perawatan mereka hari ini? Saya tidak yakin, tapi setidaknya saya bisa mencoba, kata Tang Xiu. Ini akan sangat melelahkan bagimu, Tang Xiu. Li Hongji mengangguk. Untuk pemeriksaan medismu hari ini, rumah sakit akan menyediakan apapun yang kamu butuhkan, apapun itu. Tang Xiu hanya tersenyum tenang.
Apa yang bisa disediakan rumah sakit tidak akan banyak membantunya. Meskipun demikian, sikap Li Hongji membuatnya puas. Setelah tiba di ruang konsultasi terbesar di sisi timur gedung konsultasi, Tang Xiu melihat ruang konsultasi seluas 100 meter persegi itu. Hanya ada peralatan kantor dan peralatan perawatan sederhana selain meja dan kursi konsultasi di sini. Namun, di sudut paling dalam, ada tempat yang ditutupi kain. Tanpa ada yang memberitahunya apa itu, Tang Xiu bisa tahu bahwa di baliknya ada ranjang orang sakit. Presiden Li, Anda bisa pergi mengurus masalah Anda. Saya akan mengurus semuanya di sini. Setelah mengamati, Tang Xiu menoleh ke Li Hongji. Saat mengantar Li Hongji pergi, senyum tipis muncul di wajahnya. Ia kemudian berkata kepada Xin Yu. Mari kita lakukan seperti sebelumnya, Xin Yu. Persiapkan semuanya terlebih dahulu, dan konsultasi akan dimulai nanti. Selain itu, ada banyak pasien hari ini. Saya perkirakan kita mungkin akan sibuk sampai malam, jadi sebaiknya kamu bersiap secara mental. Guru, jangankan sibuk sampai malam, bahkan jika saya sibuk selama 3 hari 3 malam, saya bisa bertahan asalkan saya bisa belajar di samping Anda. Lagi pula, saya sudah menyiapkan semuanya dengan baik, jadi kita bisa mulai kapan saja, kata Dai Xin Yu sambil tersenyum. Baiklah, mari kita mulai. Tang Xiu tersenyum. Namun Dai Xin Yu buru-buru berkata, tapi Tuan, masih ada setengah jam lagi sebelum jam kerja dimulai. Bukankah kita juga sudah menunggu sebelumnya? Tang Xiu memasang wajah serius dan berkata, kamu muridku, Xin Yu. Aku tidak ingin kamu terkekang oleh aturan dan regulasi saat memberikan layanan medis. Jam kerja ditetapkan oleh orang-orang dan dapat dilanggar oleh orang-orang juga. Sebagai seorang dokter, menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat adalah masalah kebenaran moral dan prinsip yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Menyelamatkan orang sama halnya dengan memadamkan api, jadi yang terbaik adalah memulai lebih awal dan tidak pernah menunda bahkan setengah detik pun. Mendengar ucapan itu, Xin Yu segera berkata, saya mengerti, Guru. Tang Xiu mengangguk. Lihatlah nomor antrian terakhir. Setelah selesai, kembalilah ke sini dan laporkan kepadaku berapa banyak pasien yang ada. Juga, beritahu ke 4 pasien di barisan depan untuk masuk ke dalam saat kalian keluar. 10 menit kemudian, setelah Tang Xiu mendiagnosis 4 pasien pertama, jumlah total pasien juga telah dihitung. Yang membuatnya merasa cukup lega adalah jumlah pasien ternyata lebih sedikit dari yang dibayangkannya, yaitu hanya 162. Konsultasi dan pengobatan. Tanpa henti. Namun, tanpa diketahui Tang Xiu, yang saat itu sedang sibuk di dalam ruang konsultasi yang luas dan terang, keributan terjadi di luar. Semakin banyak pasien dan keluarga mereka berbondong-bondong ke rumah sakit medis Tiongkok Star City sepanjang hari. Banyak orang berbondong-bondong ke sana setelah mendengar bahwa Tang Xiu sedang melakukan pemeriksaan. Saat ini, Li Hongji berdiri di depan jendela kantor presiden sambil mengamati lautan manusia di halaman besar di lantai bawah. Wajahnya agak pucat. Meskipun ia telah menduga bahwa banyak orang akan datang ke rumah sakit medis Tiongkok karena Tang Xiu, dokter muda yang akan memberikan layanan medis pada bulan Oktober, ia tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa begitu banyak orang akan datang. Matanya menatap pintu depan rumah sakit untuk beberapa saat, merasakan firasat buruk. Ketuk, ketuk. Pintu kantornya diketuk dengan keras. Saat pintu didorong terbuka, wakil presiden rumah sakit bergegas masuk dan berkata dengan tergesa-gesa. Presiden, pasien yang datang ke rumah sakit kami terlalu banyak. Ditambah dengan anggota keluarga mereka, jumlah orang sekarang melebihi jumlah kunjungan normal ke rumah sakit kami sebanyak 10 kali lipat. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi jika situasi terus berlanjut seperti ini. Li Hongji menoleh dengan susah payah, menatap wakil presiden yang wajahnya penuh kecemasan. Bibirnya bergerak-gerak beberapa kali, sambil memaksakan senyum kecut dan berkata, ini rumah sakit, dan pasien-pasien itu datang ke sini untuk menemui dokter. Bisakah kita mencegah mereka masuk? Aku sudah tahu ada terlalu banyak orang. Tapi apa yang bisa kita lakukan karena rumah sakit sudah penuh sesak? Kita sudah melakukan apa yang kita bisa dan bahkan sudah memberitahu pasien yang datang kemudian untuk kembali besok, tetapi mereka terus datang dan kita tidak bisa menghentikan mereka. Apakah Anda ingin saya mengirim petugas keamanan untuk mengusir mereka keluar? Wakil presiden berargumen dengan suara berat. Presiden, kalau itu tidak cukup dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mari kita panggil polisi.
Kita kekurangan petugas keamanan untuk menjaga ketertiban dalam situasi saat ini. Tolong minta kantor polisi setempat untuk mengirim beberapa petugas polisi guna menghindari orang-orang berdesak-desakan dan kemungkinan keadaan darurat lainnya. Mereka seharusnya bisa menjaga ketertiban. Lee Hongji tercengang. Di luar dugaannya, wakil presidennya bisa mengajukan usulan seperti itu. Namun, setelah memikirkannya, ia pun merasa bahwa itu memang ide yang bagus. Perlu dicatat bahwa dengan begitu banyak orang yang datang ke rumah sakit, bencana besar akan terjadi jika insiden seperti itu terjadi. Saya khawatir kantor polisi setempat sudah kewalahan dan tidak akan cukup untuk menjaga ketertiban. Baiklah, saya akan menghubungi pemimpin Dewan Kota secara pribadi dan memintanya untuk mengirim sejumlah besar polisi untuk membantu menjaga ketertiban. Selain itu, tugaskan kembali beberapa dokter yang memiliki beban kerja ringan dan hubungi dokter yang sedang cuti atau berlibur. Beritahu mereka untuk membantu menjaga ketertiban juga. Masyarakat sudah mengenali rumah sakit kita dan juga para dokter yang bekerja di sini. Ini memang hal yang baik, tetapi akan sangat merepotkan jika terjadi insiden besar di rumah sakit kita. Baik, Pak. Saya akan segera melakukannya. Wakil presiden itu berbalik dan segera berlari keluar. Di Biro Keamanan Publik Star City, Deng Jianmin berjalan menuju kantornya dengan semangat tinggi. Ia merasa santai karena kasus kriminal akhir-akhir ini jarang terjadi. Meskipun sebelumnya ada banyak kasus yang akhirnya tidak terpecahkan, itu sudah berlalu. Sekarang ia tidak lagi diawasi ketat dan mendapat tekanan luar biasa karena kasus-kasus itu. Mungkin tahun depan saat ini saya akan bekerja di biro tingkat provinsi, ya? Saat Deng Jianmin melangkah masuk ke kantornya, ia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya karena kebiasaan. Ide gembira ini muncul setelah ia menghisapnya dalam-dalam. Bagaimanapun, kepala biro provinsi menerima kunjungannya, bahkan mendorongnya untuk bekerja lebih tekun, dan mengatakan bahwa ia terikat untuk melayani masyarakat nanti jika ia melangkah lebih jauh. Sayang sekali. Saya akan cukup berjasa jika kasus-kasus sebelumnya diselesaikan dengan lancar. Kering, kering, kering. Telepon kantor berdering. Deng Jianmin mendatangi mejanya, meraih mikrofon, dan berkata, Deng Jianmin sedang berbicara. Bolehkah saya tahu dengan siapa saya berbicara? Kepala, Presiden Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City, Lee Hongji, sedang mencari Anda. Ia mengatakan bahwa ini adalah masalah yang mendesak. Ia telah menelepon Anda, tetapi telepon Anda tidak aktif. Terdengar suara penuh hormat dari mikrofon. Deng Jianmin mengeluarkan ponselnya dan mendapati bahwa baterainya habis. Ia pun langsung berkata, begitu ya. Nanti saya telepon lagi. Setelah menutup telepon, Deng Jianmin mengisi ulang baterai ponselnya. Setelah menyalakannya, ia menghubungi nomor Lee Hongji. Halo, Presiden Lee, apakah Anda mencari saya? Ya. Ada sesuatu yang perlu bantuanmu, Ketua Deng. Kau harus membantuku. Deng Jianmin sedikit terkejut. Sungguh merupakan kesempatan langka dan berharga bagi Lee Hongji untuk benar-benar memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuannya. Bagaimanapun, status pria itu cukup menonjol. Fakta yang harus dicatat adalah bahwa dia telah mengenal Lee Hongji selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah dimintai bantuan, bahkan sekalipun. Setelah merenung sejenak, dia berkata sambil tersenyum. Presiden Lee, tolong beritahu saya apa yang Anda perlukan bantuan saya. Dengan suara getir, Lee Hongji berkata, Kepala Biro Deng, dokter muda dari Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City, Tang Xiu, telah kembali untuk memberikan layanan medis di rumah sakit kami sebelum liburan ke-11. Akibatnya, para pasien dan anggota keluarga mereka berbondong-bondong datang ke rumah sakit kami, dan jumlahnya sungguh luar biasa. Saya khawatir akan terjadi kecelakaan yang berdesakan, serta masalah yang dibuat oleh anggota keluarga pasien. Jadi, bisakah Anda mengirim sekelompok polisi untuk membantu menjaga ketertiban? Tercengang, Deng Jianmin sama sekali tidak menyangka permintaan Lee Hongji akan menjadi konyol seperti ini. Apakah polisi perlu menjaga ketertiban di rumah sakit hanya karena tempat itu penuh sesak dengan orang? Bukankah ini terlalu berlebihan? Tentang itu, apakah Anda tidak bercanda dengan saya, Presiden Lee? Anda membutuhkan polisi dari Biro Keamanan Publik kami untuk membantu menjaga ketertiban dalam situasi seperti ini? Bahkan jika ada sedikit lebih banyak pasien di sana, jumlahnya tidak akan sampai sejauh itu, bukan? Kepala Deng,
Jumlah pasien yang mengunjungi rumah sakit medis Tiongkok Star City kami telah meningkat pesat dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Namun, jumlah pasien dan keluarga mereka saat ini telah melampaui 10 kali lipat dari sebelumnya. Sampai saat ini, tidak hanya gedung konsultasi rumah sakit yang sudah penuh sesak dengan orang-orang, bahkan lebih banyak dari mereka yang menempati halaman luar. Anda dapat segera mengirim seseorang ke rumah sakit kami jika Anda tidak percaya kepada saya. Anda akan mengerti setelah melihatnya sendiri. Setelah ragu-ragu sejenak, Deng Jianmin akhirnya mengangguk. Kalau begitu, biarlah. Aku akan datang ke sana dengan beberapa orangku, dan kita akan bicara lagi setelah aku melihat situasinya. Baiklah. Saat panggilan telepon berakhir, Deng Jianmin menggelengkan kepalanya dan bingung apakah ia harus merasa geli atau jengkel. Meskipun ia diyakinkan oleh Li Hongji karena perilaku dan kepribadiannya, ia tetap tidak percaya bahwa hal yang dibesar-besarkan seperti itu akan terjadi di rumah sakit medis Tiongkok Star City. Sudah menjadi rahasia umum bahwa insiden di mana orang-orang terinjak-injak mungkin terjadi dalam beberapa acara atau kegiatan besar yang diadakan di kota tersebut. Namun, pasien pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter. Bagaimana mungkin seluruh rumah sakit ditutup? Segera setelah itu, dia membawa 7 polisi dan bergegas ke rumah sakit medis Tiongkok Star City. Ketika dia melihat situasi di pintu masuk rumah sakit medis Tiongkok, dia menatap kosong dengan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Sejumlah besar orang memadati pintu masuk, bahkan tumpah ke jalan-jalan di luar dan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah. Jika bukan karena selusin atau lebih polisi lalu lintas yang telah tiba untuk membersihkan jalan, akan sangat sulit bagi kedua mobil polisi untuk sampai di sana. Adegan ini mirip dengan kejadian-kejadian besar di kota itu. Li Hongji benar-benar berkata jujur. Sepertinya jumlah polisi yang kubawa tidak akan berpengaruh sama sekali. Deng Jianmin menelepon, dan membawa serta beberapa polisi. Ia segera turun dan berlari menuju pintu masuk rumah sakit. Bahkan setelah tiba di dekat pintu masuk, ia dan anak buahnya butuh waktu 10 menit sebelum dapat masuk melalui pintu masuk. Namun, situasi di halaman dalam membuatnya semakin tercengang dan terkejut. Terlalu banyak, benar-benar terlalu banyak orang di sini. Hanya dalam jangkauan penglihatannya, setidaknya ada 7.000 orang di seluruh halaman luar rumah sakit. Yang lebih aneh dan menggelikan adalah bahwa celah-celah di antara kendaraan di tempat parkir juga penuh dengan orang. Bab 498, Kekuatan Selebriti Internet. Tian Xiaomeng merasa frustrasi. Ia sangat tertekan sampai muntah darah. Ia adalah gadis populer, dan sangat terkenal di internet sebagai selebritas internet. Namun sekarang, saat ia menemani ibunya ke dokter hari ini, ia tidak dapat berkata apa-apa, karena seluruh rumah sakit medis Tiongkok Star City telah dipenuhi oleh lautan manusia. Padahal saat itu bahkan belum pukul 8 pagi. Fakta yang paling penting adalah bahwa jumlah orang tidak hanya berkurang, tetapi malah tiba-tiba bertambah. Bu, ayo. Kita tinggalkan tempat ini dan pergi ke rumah sakit lain. Jumlah pasien di sini sangat banyak, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan nomor meskipun kita menunggu selama 3 hari 3 malam. Kata Tian Xiaomeng dengan ekspresi tak berdaya sambil berdiri di antrean di dekat pintu masuk rumah sakit. Tidak. Kudengar dokter muda yang memiliki keterampilan medis luar biasa itu akhirnya datang ke rumah sakit medis Tiongkok Star City untuk memberikan layanan medisnya. Sayang sekali kalau kita tidak mendapat nomor setelah mengantre. Kabarnya, dokter muda Tang Xiu itu bisa mendiagnosis dan mengobati dengan sangat cepat. Kalau kita beruntung, mungkin kita bisa mengantre hari ini, kata Zhao Qin, karena dia sendiri tidak yakin akan hal itu. Di usianya yang hampir 50-an, dia masih memiliki sikap anggun. Ibu, tolong lihat orang-orang di sini. Tak perlu dikatakan lagi bahwa dokter muda itu bisa mengobati dengan sangat cepat, tetapi bahkan jika dia mampu mengobati 1 orang setiap 3 hingga 5 menit, aku khawatir giliran kita tidak akan tiba hari ini. Lihat saja di sekitar, mereka begitu banyak sehingga mereka terlihat seperti semut, kata Tian Xiaomeng tanpa daya. Kita tunggu saja, kata Zhao Qin sambil tersenyum paksa. Tian Xiaomeng tahu kondisi fisik ibunya. Ia memiliki semacam nyeri perikardium yang selalu menyiksanya, namun tidak seorang pun mampu mendeteksi masalah atau kondisinya. Hal itu selalu membuat ibunya khawatir dan gelisah. Karena ia benar-benar ingin dokter muda itu, Tang Xiu, mendiagnosis dan mengobatinya, maka ia akan menemaninya sendiri. Saat dia melihat sekeliling, Tian Xiaomeng mendesah dalam hati. Tang Xiu ini, yang disebut-sebut sebagai dokter muda yang hebat, sungguh menakjubkan. Hanya datang ke rumah sakit medis Tiongkok ini untuk memberikan layanan medisnya. Namun begitu banyak pasien telah mengenalinya dan datang untuk menemuinya.
Dia benar-benar model bagi generasiku. Jika saluran siaran langsungku begitu populer dan memiliki begitu banyak pengikut setia, betapa bagusnya itu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat sebuah ide muncul di benaknya. Kilatan di matanya menjadi lebih jelas saat dia melihat sekeliling. Matanya akhirnya tertuju pada sebuah keluarga beranggotakan 3 orang di dekatnya, dan bertanya. Halo, bolehkah saya bertanya sesuatu? Wanita muda itu yang sedang memeluk anaknya sambil tersenyum menjawab. Apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah kamu juga datang ke sini untuk menemui tabib muda itu? Tanya Tian Xiaomeng. Wanita muda itu mengangguk. Tentu saja. Saya datang ke sini untuk berkonsultasi dan berobat ke dokter muda itu. Kesehatan putri saya buruk, dan masalahnya ada pada ginjalnya. Kami sudah menghabiskan banyak uang dan mengunjungi banyak rumah sakit, tetapi belum ada yang menyembuhkannya. Jadi ketika saya mendengar bahwa dokter muda itu dapat menyembuhkan penyakit putri saya, kami pun bergegas dari Pulau Jingmen. Dan bukan hanya itu, kami sudah menunggu di sini selama beberapa hari. Dengan mata terbelalak, Tian Xiaomeng berseru kaget. Kamu dari Pulau Jingmen? Dan kamu sudah menunggu di sini selama beberapa hari? Ya. Kenapa kau jadi heboh dengan wanita kecil ini? Lebih dari separuh pasien di sini sudah mendengar ketenarannya dan datang dari seluruh pelosok negeri. Aku bahkan mendengar bahwa beberapa orang sudah menunggu di sini selama lebih dari sebulan, kata wanita muda itu. Buruk, buruk, buruk. Tian Xiaomeng bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Rasa kaget itu membuatnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, barulah ia ingat untuk mengeluarkan ponselnya dan mengakses saluran siaran langsungnya. Wuut. Pembawa acaranya tiba-tiba online sekarang. Hebat sekali. Bukankah waktu siarannya pukul 8 malam setiap hari? Untungnya, saya sudah memasang pengingat setiap kali pembawa acara online. Kalau tidak, saya akan ketinggalan melihat pembawa acara yang bagaikan dewi itu. Gadis Meng online jam segini? Aneh sekali, di mana kamu sekarang, gadis? Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang di sekitarmu? Hai, Dewi, di mana sebenarnya kamu? Meng Meng, kamu dalam situasi apa sekarang? Apa yang ingin kamu tanyakan? Begitu Tian Xiaomeng muncul di saluran siaran langsungnya, jumlah orang yang online pun meningkat. Dalam beberapa menit, jumlah pengikut online salurannya telah mencapai lebih dari 4.000 orang. Setelah membaca komentar-komentar tersebut, Tian Xiaomeng akhirnya terbatuk pelan dan berkata, Halo, semuanya. Saya menyiarkannya pukul 8 malam setiap hari. Namun hari ini, saya baru saja menemukan sebuah acara yang sangat besar. Ini adalah pemandangan yang luar biasa, jadi saya ingin membagikannya kepada kalian semua. Apakah kau melihat orang-orang di sekitarku? Lautan orang ini? Aku sekarang berada di kota bintang Provinsi Shuangqing, di rumah sakit medis Tiongkok. Sampai hari ini, seorang dokter muda datang untuk memberikan pelayanan medisnya di sini, dan puluhan ribu orang yang mendengar tentang ketenarannya sekarang berbondong-bondong ke sini dari setiap bagian negara. Saat saya mengetahui situasi ini, saya sangat terkejut hingga jantung saya hampir melompat keluar. Ada terlalu banyak orang di sini, teman-teman. Beberapa dari mereka datang dari daerah lain, dan mereka telah tiba di Star City beberapa hari yang lalu. Ada beberapa yang datang sebulan yang lalu, dan telah menunggu sejak saat itu hanya karena mereka ingin menemui dokter muda itu, untuk didiagnosis dan diobati olehnya. Ini membuat saya tidak dapat membayangkan seberapa hebat dan hebatnya dokter muda itu. Mengapa begitu banyak orang datang menemuinya dan berkonsultasi tentang kesehatan mereka serta mendapatkan pengobatannya? Pernahkah Anda melihat hal seperti ini? Terlalu banyak pasien di sini untuk ditangani dokter, dan bahkan polisi dari Biro Keamanan Publik datang untuk menjaga ketertiban. Saya sendiri baru saja melihat keluar rumah sakit, dan jumlah polisi di dalam dan luar rumah sakit kini telah mencapai beberapa ratus orang setidaknya. Seiring dengan penjelasan Tian Xiaomeng, kolom komentar pun langsung meledak. Banyak pengikut yang mengunggah pesan mereka dan terus memperbarui layar. Ya Tuhan! Apa kau tidak bercanda, Nona muda Meng Meng? Ilmu kedokteran barat jauh lebih kuat dan dapat diandalkan daripada pengetahuan medis tradisional Tiongkok. Rumah sakit medis Tiongkok Star City hanyalah pemain kecil. Bagaimana mungkin mereka bisa memiliki reputasi sebesar itu? Dewi Meng, apakah itu nyata, atau palsu? Apakah tabib muda itu benar-benar ahli? Apakah ada kemungkinan dia penipu atau semacamnya?
Wah, sungguh tidak masuk akal. Saya pikir itu adalah peristiwa besar atau semacamnya. Tidak pernah menyangka itu adalah rumah sakit. Dokter Dewa Tang. Aku kenal dokter Dewa muda itu. Namanya Tang Xiu, dokter Dewa paling terampil dari rumah sakit medis Tiongkok Star City. Keluargaku punya seorang saudara yang menderita penyakit kronis yang sangat menyusahkan, tetapi dia telah berubah menjadi lebih baik berkat dokter Dewa Tang. Dirmeng, apa yang sebenarnya kamu lakukan di rumah sakit medis Tiongkok Star City? Apakah kamu sakit atau dalam kondisi yang buruk? Komentar terus bermunculan tanpa henti. Tian Xiaomeng merasa agak kewalahan dan tidak mampu mengejar ketertinggalan. Namun, ia tetap memilih beberapa pesan dengan masalah yang dapat dijawabnya, dan memberitahu mereka apa yang diketahui dan dipikirkannya. Ketika para pengikutnya mengetahui bahwa Tian Xiaomeng menemani ibunya untuk menemui dokter tersebut, komentar-komentar berisi ucapan selamat, ucapan terima kasih, sumbangan, dan penghargaan terus bermunculan tanpa henti. Bahkan ada beberapa orang kaya setempat yang memberikan banyak uang dalam bentuk penghargaan dan sumbangan. Dan dengan cepat, jumlahnya meningkat lebih cepat daripada jumlah total siaran langsung bulanannya yang biasa di masa lalu. Tian Xiaomeng sangat gembira dan bersemangat. Ia tidak pernah sekalipun bermimpi mendapatkan hasil panen sebesar itu setelah setengah jam siaran langsung. Namun, hal yang paling tidak terduga adalah bahwa manajemen situs web menyadari kekhususan ini karena jumlah pemirsa di saluran siaran langsungnya terus meningkat, dan beberapa orang kaya setempat telah membuang-buang uang. Aku di atas? Terjepit? Tian Xiaomeng melihat ke tempat yang menampilkan jumlah penonton dan pengikut di layar ponselnya. Melihat jumlah itu terus meningkat secara dramatis, mulutnya menganga. Ekspresi terkejutnya begitu murni dan indah sehingga hanya menyebabkan hadiah dan donasi menjadi semakin heboh. Pada saat yang sama, banyak pengikut dan pemirsa mengunduh siaran langsung untuk mengeditnya menjadi klip, lalu membagikan video tersebut melalui berbagai saluran. Dalam sekejap, banyak orang tahu bahwa ada acara besar di Star City, dan tahu bahwa rumah sakit medis Tiongkok Star City memiliki seorang dokter muda yang memiliki keterampilan medis luar biasa yang dapat menghidupkan kembali pasien. Di antara klip-klip tersebut juga ada beberapa klip yang disertai spanduk yang oleh banyak orang diberi tanda sebagai polisi bertindak sebagai pengawal rumah sakit. Hal ini dikarenakan seorang penyiar muda yang masih awam sedang menyiarkan secara langsung di channel kecilnya. Namun hal tersebut seperti efek kupu-kupu, karena video tersebut terus-menerus dibagikan, diteruskan, dan disebarluaskan melalui berbagai channel. Pada pukul 12 siang, Tang Xiu masih menerima pasien untuk konsultasi dan perawatan. Sepanjang pagi, dia hampir tidak berani membuang waktu sedikit pun. Meski begitu, dia hanya bisa merawat 60 pasien di pagi hari. Ada juga 2 pasien dengan penyakit yang sangat mengganggu sehingga dia harus meminta untuk pergi ke departemen rawat inap rumah sakit terlebih dahulu. Ketika dia mengakhiri konsultasi hari itu, dia kemudian pergi ke departemen rawat inap untuk memberi mereka perawatan. Tolong minggir. Semuanya, tolong minggir. Li Hongji dan beberapa pemimpin lainnya berusaha masuk ke ruang konsultasi. Ketika dia melihat Tang Xiu sedang memberikan perawatan akupunktur kepada seorang pasien di dalam ruang tertutup yang terpisah, dia kemudian menunggu Tang Xiu keluar. Dokter Tang, sekarang sudah siang. Silakan beristirahat dan pergi ke kafetaria untuk makan sesuatu. Kita masih punya banyak pasien. Mari kita lanjutkan pekerjaan untuk memberi mereka perawatan lagi di sore hari, kata Li Hongji. Tang Xiu terdiam beberapa saat. Ia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya makan di sana. Bisakah Anda meminta seseorang untuk membawanya ke sini, Presiden Li? Saya hanya akan makan sedikit sebelum melanjutkan." Li Hongji terkejut. Ia memaksakan senyum masam dan berkata, "Dokter Tang, pekerjaan harus diselingi dengan istirahat, ya?" Tang Xiu menjawab dengan ekspresi enggan. "Saya juga tahu bahwa bekerja dan beristirahat itu perlu. Namun, pasien kita terlalu banyak. Jika saya tidak cepat-cepat dan memanfaatkan waktu dengan baik, saya khawatir saya akan sangat sibuk dan tidak dapat menyelesaikannya besok pagi." Sambil memaksakan senyum, Li Hongji berkata, "Dokter Tang, bahkan jika Anda ingin cepat-cepat, Anda mungkin tidak akan dapat menyelesaikan perawatan mereka besok pagi. Di luar sana." "Baiklah, kalau begitu saya akan memberitahu Anda. Ada terlalu banyak pasien di luar. Sampai sekarang, bukan hanya halaman rumah sakit yang sudah penuh dengan orang, bahkan area di luar rumah sakit sudah penuh sesak. Rekan-rekan dari Biro Keamanan Publik telah mengirim beberapa ratus petugas polisi, tetapi mereka hampir tidak dapat menjaga ketertiban.
Para pasien mengatakan bahwa mereka tidak akan pergi sampai mereka dapat menemui Anda. Apa? Mata Tang Xiu membelalak, tatapan tak percaya terpancar di matanya. Setelah beberapa saat, dia buru-buru bertanya. Bukankah kamu sudah memberitahu mereka bahwa hanya pasien yang mendapatkan nomor hari ini yang bisa mendapatkan perawatan? Bukankah kamu sudah memberitahu mereka untuk kembali lagi besok jika mereka tidak bisa mendapatkan nomor? Li Hongji memaksakan senyum kecut. Aku sudah memberitahu mereka. Petugas keamanan rumah sakit kita sudah menyiarkannya belasan kali, tetapi mereka tidak mau pergi. Itu tidak ada gunanya. Aku tidak bisa mengirim orang untuk mengusir mereka. Tang Xiu menelan ludah. Aku juga tidak bisa mengurus sebanyak itu. Presiden Li, kirim seseorang untuk mengawasinya. Katakan kepada mereka bahwa perawatan akan diberikan kepada mereka yang memiliki nomor antrean, dan bagi mereka yang tidak memilikinya, berikan mereka nomor sesuai dengan nomor antrean mereka hari ini, dan katakan kepada mereka untuk datang lebih awal besok pagi. Ingat, jumlah total yang dibagikan kepada pasien harus sama dengan jumlah hari ini. Baiklah. Bab 499, Masalah Sikap Seseorang. Sepanjang hari dihabiskan di ruang konsultasi untuk menerima pasien. Meskipun bekerja cepat, pasiennya terlalu banyak dan ia tidak dapat menangani lebih dari batas kemampuannya. Pada pukul 10 malam, ia memulangkan semua pasien yang masih mengantre, tetapi ia tidak berdaya karena perawatan hari ini belum berakhir baginya. Masih ada 6 pasien lagi yang membutuhkan perawatannya. Perawatan mereka akan memakan waktu lama dan mereka semua menunggu di departemen rawat inap. Apakah kamu lelah, Xinyu? Tang Xiu bangkit untuk meregangkan tubuhnya. Ia menoleh untuk melihat Dai Xinyu yang pucat pasi, dengan butiran keringat tebal mengalir di dahinya. Ya, saya sangat lelah, Guru. Saya khawatir saya akan pingsan jika harus merawat belasan pasien lagi, kata Dai Xinyu sambil tersenyum. Kebugaran fisikmu sangat buruk, itu yang aku tahu. Setelah ini selesai, aku akan memberimu sesuatu yang lain yang akan sangat meningkatkan kebugaran fisikmu. Bagaimanapun, aku akan merawat ke-6 pasien di departemen rawat inap sendirian. Sedangkan kamu, pulanglah dan beristirahatlah. Kamu tetap harus datang bekerja sebelum jam 8 besok pagi. Seseorang harus menyelesaikan apa yang telah dimulainya, Guru. Aku murid dan asistenmu, jadi aku harus tetap berada di sisimu untuk merawat semua pasien. Selain itu, apa yang bisa kudapatkan dari belajar bersamamu selama sehari jauh lebih banyak daripada belajar selama setahun di tempat lain. Kelelahan dan kesulitan tidak lagi mampu menghalangiku. Kau memang pantas menjadi muridku, puji Tang Xiu. Kau bisa menanggung kesulitan dan beban kerja yang berat, serta bekerja keras. Itu hebat. Setelah liburan Oktober berakhir, mintalah cuti dari rumah sakit untuk beberapa waktu, dan pergilah bersamaku ke Shanghai. Apa sebenarnya yang akan saya lakukan dengan Anda di Shanghai, Tuan? Tanya Dai Xinyu penasaran. Saya akan memberikan pengetahuan pengobatan Tiongkok saya kepada Anda sejauh mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Saya yakin bahwa selama Anda tekun dan bekerja keras, setelah belajar dengan saya selama beberapa bulan, tingkat Anda tidak akan kalah dengan mereka yang telah mendalami ilmu pengobatan Tiongkok selama puluhan tahun, meskipun Anda mungkin tidak dapat mencapai tingkat saya. Bagus, bagus sekali. Mata Dai Xinyu berbinar, dan dia langsung menjawab dengan gembira. Saya akan mendengarkan pengaturan Anda, Tuan. Sikapmu ini sangat baik, tetapi tetap saja, ini sudah sangat larut. Jika kau bersikeras mengikutiku untuk merawat 6 pasien yang tersisa, aku khawatir kau tidak akan bisa beristirahat dengan baik malam ini, dan kau tidak akan bersemangat sepanjang hari besok. Pulanglah saja. Mandilah dengan tenang, dan tidurlah dengan nyenyak. Aku akan menunggumu di sini pukul 8 pagi, kata Tang Xiu sambil tersenyum tipis. Ini, Dai Xinyu agak ragu-ragu. Namun setelah melihat ekspresi serius Tang Xiu, dia akhirnya mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya pulang dulu, Tuan. Namun, setelah Anda merawat pasien-pasien itu, Anda juga harus beristirahat dengan baik, Tuan. Tentu saja. Tang Xiu mengangguk sedikit. Setelah itu, ia mengemasi barang-barangnya, mengambil kotak obat, dan berjalan keluar dari ruang konsultasi. Di luar, ia melihat Li Hongji dan beberapa eksekutif senior rumah sakit medis Tiongkok berdiri di sana. Yang mengejutkannya adalah seseorang berdiri di samping para pemimpin rumah sakit. Itu adalah kenalan lamanya, Deng Jianmin, Kepala Biro Keamanan Publik Kota. Apa yang kalian lakukan di sini?
Tanya Tang Xiu dengan nada terkejut. Li Hongji menatap tajam ke arah Tang Xiu dan berkata, Dokter Tang, apa yang telah Anda lakukan hari ini membuat saya terdiam. Saya tidak tahu harus berkata apa. Itu mengejutkan, menyentuh, dan juga menyentuh hati saya. Memiliki dokter hebat seperti Anda di komunitas medis membuat saya bahagia dan bangga pada saat yang sama. Untuk itu, saya berterima kasih. Terima kasih banyak. Seperti seorang biksu Buddha yang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, Tang Xiu bertanya dengan bingung. Apakah kamu tidak melakukan kesalahan? Apa sebenarnya yang kamu ucapkan terima kasih kepadaku? Sampai hari ini, Anda membuat saya melihat apa arti mukjizat dalam profesi medis, kata Li Hongji. Anda telah merawat 156 pasien hanya dalam sehari, dan bagi pasien-pasien tersebut, keberadaan Anda adalah sebuah kitab suci. Saya berterima kasih atas rasa terima kasih yang saya rasakan dari lubuk hati saya. Meskipun tersenyum menanggapi, Tang Xiu mengabaikan apa yang dikatakannya. Saya telah berjanji kepada Anda bahwa saya akan datang memberikan layanan medis. Jadi, ini adalah tugas dan tanggung jawab saya, untuk memulai. Presiden Li, selama Anda mencegah polisi menangkap saya sebagai orang jahat atau semacamnya, silakan tinggalkan upacara itu. Sambil melangkah maju, Deng Jianmin berkata sambil tersenyum. Dokter Dewa Tang, seorang dokter hebat sepertimu yang mengobati penyakit dan menyelamatkan pasien, bagaimana mungkin kami bisa menangkapmu? Lagi pula, sudah hampir terlambat bagi kami untuk melindungimu. Kalau boleh jujur, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita sebelum ini. Namun, melihat apa yang telah kau lakukan hari ini, aku dapat mengatakan bahwa kasus-kasus sebelumnya benar-benar tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Mengenai Besok aku akan secara pribadi memimpin orang-orangku untuk membantu menjaga ketertiban di sini. Semua sudah berlalu. Pokoknya, aku belum selesai hari ini. Aku harus ke departemen rawat inap. Kalau tidak ada yang lain, kalian semua boleh pulang lebih awal. Aku akan menangani 6 pasien terakhir, lalu pulang juga. Dokter Tang, jangan. Sekarang sudah jam 10 malam. Jika pasien memiliki penyakit yang mengganggu, Anda akan membutuhkan waktu setidaknya sampai dini hari. Anda telah melalui beban kerja yang sangat tinggi hari ini, Anda perlu istirahat juga, kata Li Hongji dengan cepat. Tenang saja, aku baik-baik saja, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke departemen rawat inap sambil membawa kotak obat. Sepanjang jalan, banyak pasien dan anggota keluarga mereka menunjuk jari mereka ke arah Tang Xiu dengan mata penuh kekaguman dan rasa terima kasih. Seperti yang dikatakan Li Hongji, saat Tang Xiu selesai merawat 6 pasien yang kondisinya cukup merepotkan, waktu sudah menunjukkan pukul 12. Setelah mengendarai mobil dan tiba di rumah, ia hanya sempat membersihkan diri sebentar, lalu langsung tidur. Namun, ia baru tidur selama 3 jam ketika ia sudah bangun untuk melakukan serangkaian latihan kultivasi dengan semangat tinggi hingga pukul 5 pagi. Setelah membersihkan diri, ia naik mobil dan meninggalkan kota gerbang selatan. 05.30 kata Tang Xiu sambil tersenyum. Kegelapan masih menyelimuti langit saat ini, tetapi Tang Xiu telah tiba di sekitar rumah sakit medis Tiongkok Star City. Dia tersenyum kecut ketika melihat pintu masuk rumah sakit sudah penuh sesak. Meskipun malam telah berlalu, masih banyak pasien dan anggota keluarga mereka di luar rumah sakit. Dapat dibayangkan bahwa jumlah orang di dalam halaman bahkan lebih banyak. Ada begitu banyak orang, terus seperti ini tidak akan berhasil. Tang Xiu memarkir mobilnya beberapa ratus meter dari pintu masuk. Setelah turun, ia berjalan ke sudut gelap tempat ia mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Ia menghisapnya dalam-dalam dan diam-diam memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah itu. Sampai sekarang, dia sudah menyadari bahwa kekuatan seorang individu terbatas. Misalnya, jumlah pasien yang datang dari seluruh negeri terlalu banyak. Dia tidak bisa menggunakan teknik untuk mengkloning dirinya sendiri dan menyebarkannya. Dia juga tidak bisa merawat mereka semua sendirian. Haruskah saya mencari pembantu? Bersambung ke episode 120. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.